5421. Kabut fenomena surgawi begitu luas sehingga Yang Kai bahkan tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk pergi. Untungnya, dalam fenomena surgawi ini, baik Yang Kai maupun Raja Kambing tidak berani bertindak terlalu gegabah, jangan sampai mereka memprovokasi serangan balik dari fenomena surgawi. Dengan demikian, bahkan jika kekuatan Raja Kerajaan Kambing jauh melampaui Yang Kai, masih tidak mungkin baginya untuk mengejar. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Satu ras manusia dan satu raja kerajaan masih berkeliaran di kabut ini, jalan mereka tampaknya tak berujung. Yang Kai bahkan curiga bahwa kabut fenomena surgawi ini memiliki arah yang membingungkan sendiri, jika tidak, bahkan jika kecepatannya lambat, setelah 10 tahun dia masih bisa berenang ke satu arah. Setelah mengalami kecemasan dan kegelisahan awal, suasana hatinya sekarang benar-benar tenang. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan kabut fenomena surgawi ini untuk melarikan diri dari kejaran Raja Kambing dan kembali ke medan perang untuk berpartisipasi dalam perang antara klan tinta hitam dan ras manusia. Tetapi sekarang setelah 10 tahun berlalu, perang di sana seharusnya sudah berakhir. Siapa yang menang? Berapa banyak korban yang diderita ras manusia? Apakah setengah dari dewa spiritual raksasa tinta telah terbunuh? Yang Kai tidak tahu, dia saat ini terjebak, jadi bahkan jika dia tahu, itu akan sia-sia. Yang paling penting sekarang adalah melarikan diri dari kabut fenomena surgawi ini. Setelah 10 tahun penyembuhan, luka Yang Kai sudah lama sembuh dan kekuatannya telah kembali ke puncaknya. Di sisi lain, cedera Raja Kerajaan Berkepala Kambing masih ada, tanpa bantuan sarang tinta, sulit baginya untuk pulih. Namun, orang ini telah mengikutinya selama ini dan tidak pernah pergi, menyebabkan Yang Kai merasa agak kesal. Tidak mudah bagi Yang Kai untuk melarikan diri dari pihak lain, karena kabut fenomena surgawi sangat membatasi gerakan mereka. Karena dia bertekad untuk mengejar Yang Kai, kecuali Yang Kai memiliki semacam metode untuk membunuhnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Selama 10 tahun terakhir, Yang Kai secara bertahap memahami beberapa misteri kabut fenomena surgawi ini. Mengaktifkan Demon Eye of Annihilation, mata kirinya berubah menjadi mata vertikal emas, memungkinkan dia untuk melihat semua ilusi dan menemukan jalan keluar dari kabut ini. Tuan Kerajaan Kambing, yang mengikuti di belakang Yang Kai, tanpa daya menemukan bahwa gerakan Yang Kai tidak menentu, terkadang mengubah arah secara acak. Suatu hari, Yang Kai tiba-tiba mengirim transmisi suara, "Tuan Kerajaan ini, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda." Tuan Kerajaan Kambing berkata dengan arogan, "Jika kamu ingin memohon belas kasihan, tidak perlu, kecuali jika kamu menyerahkan apa yang diberikan Chang kepadamu." Yang Kai berkata tanpa daya, "Sudah kubilang bahwa orang tua Chang tidak memberiku apa-apa, tapi kau tidak akan percaya padaku. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Anda dan saya telah terjebak dalam fenomena surgawi ini selama 10 tahun, sehingga akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Baru-baru ini, saya telah mengamati beberapa jejak dan pola dalam kabut, jadi mungkin kita bisa menemukan jalan keluar dari sini." Petik 2. Ekspresi Tuan Kerajaan Kambing segera menjadi tegang saat kecepatannya sedikit meningkat. Yang Kai memperhatikan ini tetapi tidak keberatan. "Jangan khawatir, dengan kemampuan saya saat ini, akan sulit bagi saya untuk melarikan diri dari sini. Saya perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Anda tidak ingin terjebak di sini, kan? Jika saya dapat menemukan jalan keluar, itu akan baik untuk Anda." Petik 2. Ekspresi Tuan Kerajaan Kambing berubah. Tidak tahu apakah Yang Kai mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi Yang Kai benar. Jika dia benar-benar bisa menemukan jalan keluar, itu akan bermanfaat bagi mereka berdua. Terjebak di tempat terkutuk ini membuatnya sangat tidak nyaman. Bahkan jika mereka berdua memiliki rentang hidup yang sangat panjang, jika mereka terjebak di sini selamanya, cepat atau lambat, rentang hidup mereka akan habis. "Kamu ingin berkultivasi di sini?" "Ya, bagaimana saya tahu Anda tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menerobos? Orang ini sudah sangat sulit untuk dihadapi meskipun dia hanya Orde ke-7. Jika dia benar-benar menerobos ke Orde ke-8, apa yang akan terjadi? Pada saat itu, tidak mungkin untuk mengejarnya." Yang Kai terdiam. "Baru beberapa ratus tahun sejak saya menerobos ke Orde ke-7, bagaimana saya bisa menerobos begitu cepat?" "Jangan khawatir, saya hanya mengolah teknik mata." Petik 2. Betulkah? Tuan Kerajaan Kambing merasa skeptis. "Pada titik ini, aku tidak perlu berbohong padamu. Selain itu, Anda juga dapat melihat bahwa saya mengolah teknik mata," Yang Kai menjelaskan. "Bagaimana? Pada titik ini, jika kita ingin melarikan diri, kita harus bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain. Jangan mempersulit satu sama lain." The Goated Royal Lord ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, "Tentu.
Mengatakan demikian, dia menghentikan pengejarannya. Yang Kai menghela nafas lega dan tidak bergerak maju. Jika pihak lain benar-benar ingin mengejarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia juga bisa mengembangkan teknik matanya saat dikejar, efisiensinya jauh lebih rendah. Jika tidak ada gangguan dari luar, dia akan dapat berkonsentrasi penuh. Tidak lama setelah dikejar oleh Raja Kerajaan Kambing ini, Yang Kai mengaktifkan mata iblis pemusnahannya dalam upaya untuk melihat melalui ilusi kabut fenomena surgawi ini. Setelah 10 tahun penuh kerja keras, Yang Kai dapat melihat beberapa hal dan terkejut menemukan bahwa Demon Eye of Annihilation-nya menunjukkan tanda-tanda sublimasi. Ini adalah tanda bahwa teknik matanya telah menembus. Ketika dia berkultivasi dengan leluhur tua Myriad Demons Heaven di Myriad Demons Pass, dia telah mendengarnya menyebutkannya. Di masa lalu, Yang Kai telah menghabiskan sejumlah besar manfaat pertempuran untuk mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan leluhur tua Myriad Demons Heaven secara pribadi memberikan dua teknik mata hebatnya. Selama bertahun-tahun, dua teknik mata hebatnya telah meningkat, tetapi dia tidak pernah bisa tenang dan fokus untuk mengolahnya. Memasuki kabut fenomena surgawi telah memberinya kesempatan ini. Meskipun Tuan Kerajaan Kambing telah menghentikan pengejarannya, Yang Kai tidak sepenuhnya mempercayainya. Sebagai gantinya, dia masih mengirimkan segumpal Divine Sense-nya untuk menjaga kewaspadaan sebelum mengedarkan kekuatannya dan menyempurnakan kekuatan matanya. Ini adalah tugas rumit yang membutuhkan banyak usaha dan energi. Tidak peduli di alam mana seorang kultivator berkultivasi, tidak peduli seberapa kuat fisik mereka, mereka masih memiliki beberapa kelemahan. Kedua mata itu milik dua kelemahan ini. Alasan mengapa dua teknik mata hebat Myriad Demons Heaven begitu sulit untuk dikembangkan bukanlah karena mereka terlalu sulit untuk dipahami, melainkan karena dasar dari kedua teknik mata besar sangat sederhana. Yang perlu dilakukan hanyalah mengedarkan kekuatan seseorang menurut rute sirkulasi khusus dan terus memoles kekuatan matanya. Seiring berjalannya waktu, dua teknik mata yang hebat ini secara alami akan menjadi lebih kuat. Kesulitannya terletak pada proses pemolesan ini. Mata adalah kelemahan semua kultivator, dan jika mereka marah dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki banyak efek, dan jika terlalu berat, mereka dapat merusak mata. Jika dia tidak hati-hati, matanya akan meledak dan dia akan menjadi buta. Dikatakan bahwa pada hari-hari awal surga iblis segudang, sejumlah besar orang menjadi buta karena mengolah dua teknik mata ini. Kemudian, ketika para petinggi dari Myriad Demons Heaven melihat bahwa situasinya tidak benar, jika ini terus berlanjut, semua murid dari Myriad Demons Heaven akan menjadi buta. Inilah sebabnya mengapa dua teknik mata yang hebat ini diklasifikasikan sebagai rahasia yang tidak dapat diberikan kepada siapapun kecuali para elit, dan mereka harus melewati banyak tes. Dibandingkan dengan murid Myriad Demons Heaven, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang risiko matanya meledak. Ini karena dua teknik mata hebatnya telah dikembangkan oleh Dewa Iblis Besar Mo Seng, tetapi kekuatan matanya tidak mencukupi. Dengan keuntungan alami seperti itu, dalam hal mengolah dua teknik mata hebat ini, titik awalnya jauh lebih baik daripada banyak murid surga iblis segudang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu mengolah dua teknik mata ini pada tahap awal yang paling berbahaya. Mo Seng telah membantunya membangun fondasinya, jadi yang perlu dia lakukan adalah menggunakan ini sebagai fondasi untuk membangun gedung tinggi. Setelah 10 tahun terus-menerus mengorek kebenaran kabut fenomena surgawi, itu juga semacam kultivasi. Sekarang, tidak mengherankan bahwa kekuatan matanya akan menerobos. Di bawah perhatian Royal Lord berkepala kambing, Yang Kai duduk bersila dan memejamkan mata, auranya berangsur-angsur memudar seolah-olah dia telah mati. Ekspresinya sedikit berubah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dan menangkap Yang Kai, tetapi setelah mempertimbangkan jarak antara mereka dan kabut berbahaya, dia merasa bahwa bahkan jika dia tiba-tiba menyerang, dia tidak akan memiliki banyak harapan. Terlebih lagi, Ordo Ketujuh ras manusia ini benar-benar waspada terhadapnya saat ini. Jika dia benar-benar bergerak, dia tidak akan hanya duduk di sini dan menunggu. Dia hanya bisa menekan kegelisahan di hatinya. Adapun mengatakan bahwa jika Yang Kai benar-benar menemukan jalan keluar, dia bisa mengikuti di belakangnya dan pergi. Ini adalah sesuatu yang dia yakini, jika tidak, dia tidak akan menyetujui permintaan Yang Kai. Seiring berjalannya waktu, di bawah kendali Yang Kai, dia merasakan mata kirinya menjadi lebih panas, seolah ada sesuatu yang menghalangi matanya. Dia tidak terkejut, tetapi lebih senang. Dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa leluhur tua Myriad Demons Heaven telah memberitahunya sebelum menerobos, jadi dia lebih fokus pada memoles kekuatannya. Setengah bulan kemudian, penyumbatan semakin parah hingga mencapai puncaknya. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya dan melihat bahwa mata kanannya benar-benar normal,
tetapi mata kirinya berwarna merah darah, dan auranya melonjak liar, berubah menjadi gelombang kejut yang mengalir ke mata kirinya. Tidak jauh dari sana, Raja Kerajaan Kambing menatapnya dengan ekspresi serius. Meskipun dia telah belajar banyak tentang ras manusia dari sarang tinta di pembatasan besar awal surgawi, masih ada kesenjangan antara pemahamannya tentang mereka. Hari ini, dia secara pribadi telah melihat Yang Kai mengolah teknik rahasia dan mengetahui bahwa ras manusia belum dikalahkan oleh klan tinta hitam selama bertahun-tahun karena alasan ini. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, seperti binatang yang terluka. Pada saat ini, tidak hanya mata kiri Yang Kai yang panas, tetapi dia juga merasakan sakit yang menusuk seolah-olah ribuan jarum telah ditusuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, sensasi mati rasa memenuhi matanya, yang sangat asam. Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya. Leluhur tua Myriad Demons pasti tidak pernah mengatakan bahwa ketika teknik mata seseorang menerobos, akan ada perasaan kacau seperti itu. Gangguan ini dapat ditanggung oleh kultivator Open Heaven biasa, tetapi ini adalah saat yang kritis bagi teknik mata seseorang untuk menerobos. Jika ada kelainan sekecil apapun, itu bisa menyebabkan kesalahan dalam kultivasi seseorang. Pada saat itu tidak akan sesederhana kegagalan, itu akan benar-benar meledak. Yang Kai menahan ketidaknyamanan di matanya dan terus memperbaiki kekuatan matanya. Sesaat kemudian, mata kirinya meledak menjadi kabut berdarah. Tuan Kerajaan Kambing, yang sedang mengamati, melihat ini dan mengangkat alisnya, tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Dia senang karena sepertinya ada yang salah dengan kultivasi Yang Kai. Kalau tidak, bagaimana matanya bisa meledak dengan kabut berdarah? Dia khawatir karena jika dia gagal dalam kultivasinya, apakah dia masih bisa menemukan jalan keluar? Kekuatan Raja Kerajaan memang jauh lebih tinggi daripada Yang Kai, tapi itu hanya kekuatannya. Dia sendiri tidak punya cara untuk melarikan diri dari kabut fenomena surgawi yang aneh ini. Saat dia memikirkan ini, Yang Kai tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Melihat ini, Tuan Kerajaan Kambing tercengang. Dia berpikir bahwa mata kiri Yang Kai telah meledak, tetapi pada saat ini, itu jelas utuh. Warna merah darah yang memenuhi mata kirinya telah benar-benar hilang, dan matanya sekarang bersinar terang. Mata vertikal emas yang mengendalikan mata iblis pemusnahan kini menjadi salib. 5422. Tuan Kerajaan Kambing dengan jelas melihat sosoknya sendiri terpantul di mata Yang Kai dan segera merasa tidak nyaman. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia menyadari bahwa teknik mata ini bukanlah masalah kecil. Refleksi di matanya pasti tidak sesederhana refleksi. Pada saat ini, mata Yang Kai bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia menyeringai. Luka tuan tidak ringan, itu pasti sulit bagimu. Wajah Goat Head Royal Lord pucat pasi. Baru saja, ketika mata Yang Kai bersinar dengan cahaya, dia tidak bisa menahan perasaan seperti sedang dimata-matai. Mengutuk dalam hatinya, manusia terkutuk ini memupuk teknik mata yang luar biasa. Yang Kai tidak memperhatikannya lagi, malah dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri dan mulai berenang ke arah tertentu. Tuan Kerajaan Kambing dengan cepat mengikuti. Dia telah mengizinkan Yang Kai untuk mengolah teknik matanya hanya untuk saat ini. Adapun apakah Yang Kai akan melakukan sesuatu selama ini, itu sudah pasti. Apakah dia bisa melarikan diri dengan Yang Kai tergantung pada kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, Tuan Kerajaan Kambing sepenuhnya fokus mengamati gerakan Yang Kai pada saat ini, tidak membiarkan detail sekecil apapun lolos dari matanya. Kemanapun Yang Kai pergi, gerakan dan arahnya benar-benar akurat, seolah-olah dia adalah bayangan yang mengikuti Yang Kai. Dengan peningkatan Demon Eye of Annihilation-nya, Yang Kai dapat melihat misteri kabut ini dengan lebih jelas, tetapi apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, dia tidak yakin. Siapa yang bisa mengatakan misteri apa yang terkandung dalam fenomena surgawi ini? 1 tahun lagi berlalu, Yang Kai berjalan diam-diam mencari jalan keluar. The Goat Head Royal Lord juga dengan sabar mengikuti di belakangnya, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Hingga suatu saat, sosok Yang Kai tiba-tiba menghilang dari pandangannya, seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Goat Head Royal Lord terkejut, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan mulai mengulangi tindakan Yang Kai sebelumnya dengan tertib. Pada saat yang sama, Yang Kai merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Perasaan krisis yang dia rasakan selama 10 tahun terakhir tiba-tiba menghilang, dan kabut yang menutupi penglihatannya menghilang. Akhirnya keluar, Yang Kai sangat gembira. Setelah ragu sejenak antara tinggal di belakang untuk menyergap Raja Kerajaan dan melarikan diri, Yang Kai memutuskan untuk memilih melarikan diri. Jika dia tinggal di sini untuk menyergap Raja Kerajaan berkepala kambing,
dia pasti bisa berhasil, tetapi dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Begitu dia tidak bisa membunuh tuan kerajaan berkepala kambing, dia pasti akan terjerat olehnya lagi dan tidak akan bisa melarikan diri. Pihak lain masih punya sedikit waktu untuk keluar dari masalah, jadi kultivator biasa pasti tidak akan bisa melarikan diri, tetapi jika dia menggunakan prinsip luar angkasa, ada kemungkinan besar dia bisa melarikan diri. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai tidak ragu lagi. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, sosoknya langsung menghilang. 3 napas kemudian, Tuan Kerajaan Kambing juga membebaskan diri dari kabut fenomena surgawi. Melihat ke atas, Yang Kai tidak terlihat. Setelah menyaksikan berbagai metode Yang Kai, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pihak lain telah berteleportasi. Wajahnya langsung menjadi pucat. Pengejaran ini benar-benar gagal total. Dia tidak hanya menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi dia juga berakhir dengan tangan kosong. Tidak hanya itu, dia juga menderita luka berat, sangat mengurangi kekuatannya. Sekarang pihak lain telah berteleportasi, tidak mungkin menemukannya lagi. Meskipun ini masalahnya, Tuan Kerajaan Kambing tidak mau mundur begitu saja. Setelah diam-diam memeriksa jejak yang ditinggalkan oleh prinsip luar angkasa, dia menentukan arah dan bergegas pergi. Setelah berjalan tidak jauh, dia samar-samar merasakan fluktuasi energi di depannya, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia sangat gembira. Aura fluktuasi energi ini adalah aura Master Ras Manusia Orde ke-7. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan kehilangan pihak lain sepenuhnya kali ini, tetapi siapa yang mengira bahwa akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dihadapi Orde ke-7 ras manusia, karena pihak lain gagal melarikan diri, dia masih memiliki kesempatan. Pada saat ini, Yang Kai sangat tertekan sehingga dia bisa muntah darah. Dia hanya merasa bahwa dia belum pernah seberuntung ini sebelumnya. Dia baru saja melarikan diri dari rahang serigala, tetapi sekarang dia telah memasuki sarang harimau. Meskipun teleportasi luar angkasa adalah teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa, itu sangat tidak terduga. Jika dia berada di lingkungan yang akrab, itu akan baik-baik saja, Yang Kai dapat secara akurat berteleportasi ke tempat yang ingin dia tuju. Jika dia tidak akrab dengan lingkungan, dia hanya bisa mencoba peruntungannya dan mungkin menghadapi beberapa bahaya. Selama ini, Yang Kai tidak pernah menghadapi bahaya besar saat menggunakan teleportasi luar angkasa, tetapi kali ini, dia gagal. Dia telah berteleportasi menjauh dari kabut fenomena surgawi dan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke sarang laba-laba. Ada binatang buas raksasa di Void, dan di Void yang luas, ada banyak Void Beast yang aneh. Ketika Yang Kai melompat keluar dari Star Boundary, dia bertemu dengan serangga tertutup segudang dan ditelan olehnya bersama Zhang Ruoxi. Akibatnya, mereka telah dipisahkan dan Yang Kai telah dibawa ke 7 tanah terampil sementara Zhang Ruoxi telah melalui banyak kesulitan untuk pergi ke Langya Paradise. Salah satu alasan mengapa Kota Bintang memiliki begitu banyak master yang menjaga pelabuhan adalah karena mereka ingin menjaga ketertiban di Kota Bintang. Alasan lainnya adalah untuk menahan serangan dari beberapa Void Beast yang tertarik oleh kerumunan. Dengan demikian, setiap Kota Bintang membutuhkan banyak kultivator Open Heaven Stage untuk menjaga pelabuhan untuk menghindari kecelakaan. Selama bertahun-tahun di 3000 dunia, Yang Kai telah melihat banyak Void Beast. Ketika dia lemah, dia akan selalu menjaga jarak dari Void Beast ini, dan ketika dia menjadi lebih kuat, dia tidak akan lagi menempatkan mereka di matanya. Ketika dia tiba di Ing Battlefield, dia tidak menemukan Void Beast. Lagi pula, kedua ras terus-menerus bertarung, dan Void Beast tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian, sehingga mereka tidak akan dengan mudah masuk ke zona Void di antara kedua ras. Yang Kai tidak melihat Void Beast dalam perjalanan ke ekspedisi, jadi dia mengira tidak ada Void Beast di sini. Pada saat inilah mereka bertemu satu sama lain. Ini adalah sarang dari sekelompok laba-laba semut Void, yang terletak di dunia semesta yang mati. Seluruh dunia semesta ditutupi jaring laba-laba. Ini harus menjadi keluarga 2 atau 5. 2 laba-laba semut besar tidak jauh lebih kecil dari tubuh naga kuno 7000 zangnya, dan 5 yang lebih kecil juga berukuran 1000 zang. Mereka tampak seperti laba-laba dan semut, ganas dan menakutkan, telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang memancar dari 2 laba-laba semut Void besar ini memberi Yang Kai perasaan bahwa mereka tidak lebih lemah dari kultivator ras manusia Orde ke-8 puncak, seolah-olah mereka memiliki garis darah roh ilahi. Kelima anak kecil itu juga memiliki kekuatan Master Open Heaven Orde ke-7. Ini belum semuanya. Poin kuncinya adalah bahwa laba-laba semut kekosongan ini telah membentuk jaring laba-laba besar dan kecil di kehampaan dekat sarang.
Yang Kai berteleportasi dari kabut fenomena surgawi dan terjun ke jaring laba-laba. Jaring laba-laba ini memiliki efek menyegel langit dan bumi, menyelimuti seluruh tempat dan menyegel dunia, langsung mengubahnya menjadi kura-kura dalam toples. Yang Kai benar-benar tidak dapat memahami bagaimana keluarga laba-laba semut Void ini berhasil bertahan hidup di lingkungan seperti itu, tetapi sebagian besar Void Beast memiliki kemampuan luar biasa, sehingga lingkungan yang keras tidak menjadi masalah bagi mereka. Menerima rangsangan aura Yang Kai, 5 laba-laba kecil yang telah tertidur di sarang dengan cepat mengelilinginya dari kiri dan kanan. Kedua semut raksasa itu tidak bergerak, tetapi mata mereka masih mencerminkan sosok Yang Kai. Ditatap oleh 2 laba-laba semut besar membuat rambut Yang Kai berdiri. Tombak naga Asure telah lama ditarik dan terkunci dalam pertempuran sengit dengan 5 laba-laba kecil. Meskipun Void Beast kecil ini hanya setara dengan Open Heaven Orde ke-7, Yang Kai tidak berani membunuh mereka karena takut membuat marah semut besar. Ditambah dengan berbagai keterbatasan jaring laba-laba di sekitarnya, Yang Kai sekarang berada dalam situasi genting di bawah pengepungan 5 laba-laba semut kecil. Jika dia tidak hati-hati, tombak Asure Dragon akan diikat oleh sutra laba-laba, membuatnya sulit untuk bergerak. Pada saat ini, dia merasakan aura Tuan Kerajaan Kambing dan menoleh untuk melihat. Benar saja, Tuan Kerajaan Kambing telah muncul di luar jaring laba-laba dan sedang memandang dengan penuh minat. Membantu, Yang Kai berteriak, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Tuan Kerajaan Kambing dengan dingin mendengus dan mengabaikannya. Setelah mengejar Yang Kai selama lebih dari 10 tahun, sangat disayangkan tidak bisa membunuhnya secara pribadi, tetapi jika dia bisa melihat Yang Kai mati di sini, itu tidak akan buruk. Dia memutuskan untuk berdiri jauh dan menonton pertunjukan, menunggu saat Yang Kai jatuh. Melihat sikapnya, Yang Kai mengerti niatnya dan segera berteriak, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang diberikan Chang padaku pada saat terakhir? Tuan Kerajaan Kambing berkata dengan ringan, tidak peduli apa itu, tidak ada gunanya jika kamu mati. Yang Kai mengatupkan giginya dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Sebelum aku mati, aku pasti akan mengaktifkan benda itu. Itu adalah metode yang ditinggalkan Chang untuk menangani tinta hitam. The Goated Royal Lord menyipitkan matanya sedikit, ceritakan padaku tentang itu. Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku tidak akan memberitahumu, kamu bisa melupakannya, kecuali kamu menyelamatkanku. Kalau begitu kamu harus mati saja. Kau memaksaku. Yang Kai meraung, seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Ekspresi kepala kambing Royal Lord segera berubah. Memang ada aura yang ditinggalkan Chang dalam cahaya keemasan itu. Bahkan jika aku mati, tinta hitam tidak akan memiliki waktu yang mudah. Saat ini dalam tidur nyenyak, jadi serangan Chang pasti akan sulit untuk dipertahankan. Mungkin tidak akan bisa membunuhnya, tapi tidak masalah untuk melukainya. Saat Yang Kai berbicara, cahaya keemasan menjadi lebih padat. Samar-samar, cahaya keemasan menyelimuti Yang Kai seolah ingin membawanya pergi. Ekspresi Goated Royal Lord sedikit berubah. Alasan dia memutuskan untuk menonton pertunjukan, terlepas dari apakah Yang Kai hidup atau mati, adalah karena dia merasa bahwa apapun yang ditinggalkan Chang, selama Yang Kai mati, itu tidak akan berguna. Tapi sekarang, tampaknya jika dia benar-benar memaksa Yang Kai ke jalan buntu, jika dia menggunakan kartu asnya, mungkin ada beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Dia tidak tahu apakah kata-kata Yang Kai benar atau salah, tetapi tinta hitam adalah sumber dari semua klan tinta hitam. Bagi klan tinta hitam adalah eksistensi tertinggi, jadi bagaimana dia bisa membiarkan tinta hitam dilukai? Jika tinta hitam terluka karena dia akan mati 10.000 kali lipat. Berhenti, Goated Royal Lord berteriak dengan marah. Cukup omong kosong, jika kamu tidak menyelamatkanku, tinta hitam tidak akan bersenang-senang. Yang Kai mengertakkan gigi dan berteriak. Wajah kambing Raja Kerajaan pucat, tidak pernah menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar akan diancam oleh Yang Kai. Menekan kemarahan di hatinya, tubuhnya berkedip saat dia memanggil kekuatan tintanya, mengubahnya menjadi gelombang gelap yang melonjak menuju jaring laba-laba. Dia tidak memilih untuk membunuh laba-laba semut Void ini, malah mengubahnya menjadi murid tinta hitam. Dengan kekuatan tinta Raja Kerajaannya, transformasi tinta seharusnya tidak menjadi masalah. Selama dia bisa menggunakan transformasi tinta, laba-laba semut Void ini akan mematuhi perintahnya dan dengan mudah menangkap Yang Kai. Dalam sekejap mata, gelombang tinta melewati ruang di mana jaring laba-laba berada dan menyelimuti 5 laba-laba kecil. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, Tuan Kerajaan Kambing ini benar-benar pencuri. 5423. Yang Kai mengandalkan Tuan Kerajaan Kambing ini untuk melarikan diri,
jadi bagaimana pihak lain bisa begitu baik? Selama dia bisa mengubah 5 laba-laba kecil, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan untuk Yang Kai. Melihat gelombang tinta hendak menelan 5 laba-laba kecil, Divine Sense Yang Kai melonjak dan dia mengirim transmisi suara ke dua orang yang sedang menonton. Grid and Spider, jika kamu terus menonton, anak-anakmu akan tamat. Itu adalah klan tinta hitam. Yang Kai tidak tahu apakah kedua laba-laba semut hebat ini cerdas atau tidak. Dia juga tidak tahu apakah mereka mengerti apa yang dia katakan, tetapi jika dia ingin melarikan diri sekarang, dia harus membuat air menjadi keruh. Hasil terbaiknya adalah kedua laba-laba semut besar ini bertarung dengan Raja Kerajaan Kambing, sehingga dia bisa duduk dan menonton harimau bertarung. Namun, Yang Kai dengan cepat kecewa. Kedua laba-laba semut besar tetap tidak tergerak oleh kata-katanya, tetapi meskipun mereka masih bercokol di dalam sarang, sepasang mata majemuk mereka masih menatap dengan waspada pada Raja Kerajaan Kambing. Tidak seperti Yang Kai, Raja Kerajaan Kambing ini memberi mereka rasa ancaman yang besar, jadi mereka harus waspada. Gelombang tinta telah sepenuhnya menyelimuti 5 laba-laba semut kecil. Di bawah korosi kekuatan tinta, laba-laba semut kecil ini tidak dapat melawan, dan hanya dalam waktu singkat, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi murid tinta hitam. Cahaya yang semula redup di mata majemuk mereka sekarang benar-benar hitam. Kedua laba-laba semut besar tampaknya akhirnya menyadari sesuatu dan tubuh mereka yang tidak bergerak mulai bergoyang saat mereka mengeluarkan suara desis yang cemas dan keras. Serangan 5 laba-laba semut kecil tiba-tiba menjadi lebih ganas, menyemburkan benang sutra laba-laba dari mulut mereka, yang tiba-tiba berubah menjadi jaring laba-laba yang berusaha mengikat Yang Kai. Jaring laba-laba ini sangat tangguh dan tampaknya memiliki kemampuan untuk mengurungnya. Yang Kai baru saja menderita beberapa kerugian dan sekarang sangat waspada terhadap hal-hal ini. Melihat ini, dia tidak ragu untuk mengaktifkan Golden Crow Sun Casting. Matahari terbit, gagak emas berteriak, dan panas terik memenuhi udara. Jaring laba-laba yang datang menuju Yang Kai meleleh satu demi satu, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan bahkan Golden Crow Sun Casting tidak dapat menahan semuanya. Hanya dalam beberapa saat, matahari dimusnahkan dan jaring laba-laba melesat ke arah Yang Kai, langsung membungkusnya. 5 laba-laba semut kecil mengelilinginya dan mengayunkan kaki mereka. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, sosok Yang Kai tiba-tiba memudar dan menghilang. Itu hanya bayangan. Sama seperti 5 laba-laba semut kecil bingung, Yang Kai muncul di depan salah satu dari mereka dengan ekspresi serius. Mengedarkan kekuatan dunianya, tombak Azure Dragon di tangannya berubah menjadi gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti laba-laba semut kecil. Dalam sekejap mata, laba-laba semut kecil itu membeku di tempat, mata majemuknya meledak satu demi satu, menciptakan cairan hijau. Sesaat kemudian, bahkan kepalanya meledak. Pada saat itu, Yang Kai telah memukulnya berkali-kali, menyebabkan Azure Dragon Spear yang tajam bertabrakan dengan kepalanya yang keras dan menciptakan serangkaian percikan api. Meskipun laba-laba semut kecil ini dianggap sebagai variasi spesies, kekuatan mereka hanya di Open Heaven Orde ke-7, jadi tidak sulit bagi Yang Kai untuk membunuh mereka. Alasan mengapa dia tidak bergerak sebelumnya adalah karena jaring laba-laba yang menutupi kekosongan itu terlalu merepotkan, menyebabkan dia merasa agak tertahan. Selain itu, dia juga agak takut pada dua laba-laba semut besar, jadi dia tidak berani membunuh mereka dengan santai. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain membunuh 5 laba-laba kecil ini. Jika dia tidak membunuh mereka sekarang, dia takut dia akan mati di sini. Adapun apa yang harus dilakukan setelah membunuh mereka, Yang Kai tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan. Di sisi ini, seekor laba-laba semut kecil tiba-tiba mati, sementara 4 lainnya jelas terkejut dan dengan cepat mundur. Di sisi lain, 2 laba-laba semut besar yang telah menonton dari sarang dunia semesta tertegun sejenak sebelum mereka tiba-tiba menjadi marah. Desisan mereka menjadi lebih cepat saat tubuh besar mereka melesat keluar dari sarang. Bahkan sebelum mereka tiba, kaki tajam menusuk ke arah Yang Kai. Yang Kai dapat melihat bayangan kemampuan luar angkasa dari serangan ini, dan kakinya menembus segel ruang dan langsung muncul di depannya. Yang Kai menjadi pucat karena ketakutan, mengetahui bahwa dia telah meremehkan 2 laba-laba semut besar ini. Segera, dia mengangkat tombaknya di depannya. Pada saat berikutnya, kekuatan kekerasan datang ke arahnya dan tombak naga Azure hampir terbang keluar dari tangannya. Sosok Yang Kai juga dikirim terbang oleh kekuatan ini dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, sebelum dia bisa terbang jauh, dia jatuh ke dalam jaring laba-laba dan terjebak di sana, berjuang untuk membebaskan diri. Adapun laba-laba semut besar lainnya yang belum bertindak, itu sudah menyerang Yang Kai. Sosoknya berkedip dan di bawah dukungan prinsip luar angkasa,
ia menghilang dan muncul kembali, dengan cepat mendekati Yang Kai. Melihat ini, hati Yang Kai bergetar. Laba-laba semut void ini sebenarnya telah mengembangkan prinsip luar angkasa, jadi kemungkinan besar itu adalah bakat garis keturunannya. Apa yang kamu tunggu? Diselimuti rasa krisis, Yang Kai meraung saat cahaya keemasan meledak dari tubuhnya dan aura Chang menyebar sekali lagi. Wajah Goated Royal Lord tenggelam ketika dia melihat ini dan tidak punya pilihan selain memerintahkan 4 laba-laba semut untuk memblokir di depan Yang Kai. Laba-laba semut besar yang menerkam ke arah Yang Kai jelas tertegun sejenak, tidak tahu mengapa anaknya sendiri tidak mematuhinya. Itu mendesis seolah-olah sedang berkomunikasi dengan 4 laba-laba semut kecil, tetapi bagaimana laba-laba semut kecil yang telah berubah menjadi murid tinta hitam dapat mendengarkannya, sebaliknya mereka menyerangnya. Laba-laba semut besar bingung. Laba-laba semut besar yang baru saja menyerang Yang Kai seharusnya memiliki kecerdasan, sehingga ia dapat melihat beberapa trik Yang Kai. Tiba-tiba, ia meludahkan jaring laba-laba ke arah Goated Royal Lord yang jauh. Tuan Kerajaan Kambing dengan dingin mendengus dan menghindar, tetapi jaring laba-laba tiba-tiba melebar dan menutupi area yang luas. Di saat kecerobohan, Tuan Kerajaan Kambing juga diselimuti oleh jaring laba-laba ini. Sebelum dia bisa menghancurkan jaring laba-laba ini, laba-laba semut raksasa sudah bergegas ke arahnya. Melihat ini, Yang Kai, yang terjebak di jaring laba-laba, sangat gembira. Ini adalah hal yang dia harapkan bagaimana seharusnya terjadi. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit, dan tidak ada yang memperhatikannya, sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengaktifkan api sejati gagak emasnya. Sutra laba-laba ini sangat keras dan sangat lengket, tetapi dilihat dari bagaimana dia baru saja menggunakan Golden Crow Sun Casting, kekuatan api seharusnya dapat menahan sutra laba-laba ini. Kali ini, dia hanya mengaktifkan kekuatan api sejati gagak emasnya, menyebabkan kekuatan dunia di tubuhnya terbakar dengan liar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bola api. Benar saja, jaring laba-laba yang menempel padanya meleleh. Tuan Kerajaan Kambing, yang bertarung melawan laba-laba semut besar, tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia mengangkat tangannya dan mengiring laba-laba semut besar terbang. Meskipun laba-laba semut besar memiliki kekuatan puncak Orde ke-8 sementara Raja Kerajaan Kambing menderita luka berat, perbedaan kekuatan di antara mereka masih seperti siang dan malam. Jika Tuan Kerajaan Kambing benar-benar ingin membunuh pihak lain, dia hanya perlu selusin napas untuk melakukannya. Di sisi lain, Yang Kai, yang baru saja melarikan diri dari jaring laba-laba, juga merasakan jantungnya menegang ketika dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Tuan Kerajaan Kambing ini. Diam-diam bersukacita bahwa dia tidak berpikir untuk menyergapnya ketika dia melarikan diri dari kabut fenomena surgawi, Yang Kai telah menggunakan mata iblis pemusnahannya untuk mengamati luka-lukanya dan bahkan berpikir untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Sekarang sepertinya jika dia benar-benar melakukan ini, dia pasti bukan lawannya. Bahkan sebuah kapal busuk memiliki 3 pon paku, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Untuk dapat melarikan diri dari ahli seperti itu begitu lama, Yang Kai tidak bisa tidak mengagumi dirinya sendiri. Setelah memukul mundur laba-laba semut raksasa, Tuan Kerajaan Kepala Kambing segera ingin bergegas ke Yang Kai, tetapi laba-laba semut raksasa itu bergegas lagi. The Goated Royal Lord marah dan mengirimkan pukulan lain. Kali ini, kekuatan yang dia gunakan bahkan lebih besar dari sebelumnya, secara langsung menyebabkan kepala laba-laba semut besar runtuh. Sosoknya berkedip saat dia buru-buru mengejar Yang Kai. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Kai diselimuti api saat dia menembus lapisan demi lapisan jaring laba-laba. Setelah 3 napas waktu, lingkungannya tidak lagi terhalang. Cahaya pemurnian meledak, mengisolasi aura Raja Kerajaan Kambing dari menguncinya di tempatnya. Mengaktifkan kemampuan ilahi luar angkasa, Yang Kai langsung menghilang. Pada saat yang sama dia menghilang, aura Tuan Kerajaan Kambing tiba-tiba berfluktuasi. Adapun cara menangani teleportasi Yang Kai, setelah sekian lama, Tuan Kerajaan Kambing menjadi akrab dengannya. Jika dia tidak mengurusnya, manusia Orde ke-7 ini bisa melakukan teleportasi jarak yang sangat jauh pada suatu waktu. Meskipun dia tidak bisa menghentikan teleportasi Yang Kai dengan bantuan fluktuasi auranya, dia masih bisa secara efektif mengganggu. Benar saja, 1 juta kilometer jauhnya, Yang Kai jatuh dari kehampaan dan melarikan diri bahkan tanpa menoleh. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tuan Kerajaan Kambing sangat marah dan mengejarnya. Setelah mereka berdua pergi, laba-laba semut besar, yang kepalanya penyok besar setelah dipukuli oleh Tuan Kerajaan Kambing, menggelengkan tubuhnya dan menoleh ke arah rekan dan keempat anaknya. Pertempuran masih berlangsung.
Meskipun keempat laba-laba semut kecil itu bukan tandingan laba-laba semut besar tidak tega membunuh mereka. Waktu sepertinya mengalir kembali ke saat sebelum Yang Kai dan Goated Royal Lord menerobos ke dalam Celestial Phenomenon Mist. Mereka berdua mengejar dan melarikan diri melalui kehampaan yang luas. Keduanya telah melintasi ratusan juta kilometer. Pada titik tertentu, tidak ada lagi kemampuan ilahi atau pembatasan yang tersisa dalam kehampaan. Ini sepertinya bukan lagi medan perang kuno, karena fenomena surgawi yang lebih aneh muncul di bidang penglihatan Yang Kai. Yang Kai tidak bisa tidak curiga bahwa di zaman kuno, fenomena surgawi di medan perang kuno juga sepadat ini, tetapi karena pertempuran hebat itu, banyak surgawi fenomena telah dihancurkan. Hampir setiap fenomena surgawi memancarkan aura yang sangat berbahaya. Setelah menderita dari Celestial Phenomenon Mist, Yang Kai sangat waspada terhadap Celestial Phenomenon ini dan tidak berani masuk dengan terburu-buru. Harus diketahui bahwa di kabut fenomena surgawi, Yang Kai tidak hanya menderita kerugian besar, bahkan Raja Kerajaan berkepala kambing juga menderita kerugian besar. Cedera orang ini saat ini hampir semuanya disebabkan oleh kabut fenomena surgawi. Saat ini, Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan hukum pelarian semesta. Jika dia bisa mengaktifkan hukum pelarian alam semesta, dia mungkin bisa menggunakannya untuk mengunci posisi kapal perang mengusir tinta hitam ras manusia dan kemudian mendekatinya. Namun, jika dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan hukum pelarian alam semesta, dia tidak akan bisa mengunci posisinya. Selain itu, situasi tersesat menjadi lebih serius. Dia tidak tahu seberapa jauh kapal perang pengusir tinta hitam ras manusia darinya. Jadi bahkan jika dia benar-benar menggunakan hukum pelarian alam semesta, dia tidak akan dapat membuat hubungan dengan formasi alam semesta. Setelah bertahun-tahun melarikan diri, situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan baginya. 5424. Setiap kali Yang Kai menggunakan teleportasi luar angkasa, dia harus menahan pukulan dari Raja Kerajaan Kambing. Sekali atau dua kali, lukanya mungkin tidak serius, tetapi Yang Kai tidak ingat berapa kali dia dipukul. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan luka, bahkan dengan tubuh vena naganya, sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Di sisi lain, cedera Goated Royal Lord tetap sama, tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Frekuensi teleportasi luar angkasa Yang Kai meningkat, yang berarti semakin sulit baginya untuk melarikan diri dari pengejaran Tuan Kerajaan Kambing. Dia diam-diam memperkirakan bahwa jika situasi ini berlanjut, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangan pihak lain setelah setengah tahun. Jika lukanya memburuk, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Yang Kai tahu bahwa dia harus mengandalkan fenomena surgawi. Tidak peduli seberapa tak terduga fenomena surgawi ini, tanpa bantuan fenomena surgawi ini, dia pada akhirnya akan mati. Dengan kekuatan fenomena surgawi, mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai melarikan diri sambil mencari-cari. 2 bulan kemudian, hamparan biru-biru yang luas muncul di bidang penglihatannya. Yang Kai sedikit linglung. Sampai sekarang, meskipun dia telah melihat banyak fenomena surgawi, yang satu ini adalah yang paling cemerlang yang pernah dia lihat, dan ukurannya juga sangat besar. Karena dia terlalu jauh, dia tidak tahu apa fenomena surgawi ini, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk terbang ke arah itu. Tuan Kerajaan Kambing, yang mengejar Yang Kai, jelas juga memperhatikan fenomena surgawi dan memahami niat Yang Kai, jadi pengejarannya menjadi lebih sengit. Dengan bantuan kekuatan tintanya yang kaya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dengan pengalaman sebelumnya di Celestial Phenomenon Mist, bagaimana dia bisa berani membiarkan Yang Kai memasukinya? Saat aura tajam di belakangnya mendekat dengan cepat, ekspresi Yang Kai sedikit berubah, tetapi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya saat dia buru-buru mengaktifkan prinsip luar angkasa dan berteleportasi. Detik berikutnya, dia jatuh dari langit dan memuntahkan seteguk darah, tiba tepat di depan fenomena langit biru-biru. Melihat ke atas, Yang Kai tercengang. Dari kejauhan, Yang Kai hanya bisa melihat bahwa fenomena surgawi ini kaya akan warna, tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa fenomena langit biru-biru ini sebenarnya adalah lautan yang luas. Lautan luas di kehampaan yang luas. Jika seseorang telah memberitahunya sebelumnya bahwa ada lautan yang begitu luas di kehampaan, dia tidak akan pernah mempercayainya, tetapi sekarang, benar-benar ada satu di depannya. Terlalu banyak misteri di dunia ini. Laut di depannya seperti laut mati, air laut membeku tanpa gelombang, dan Yang Kai tidak merasakan bahaya apapun darinya. Namun, pengalamannya dengan Celestial Phenomenon Mist memberitahunya bahwa apakah fenomena celestial ini berbahaya atau tidak, dia tidak bisa hanya melihat penampilan mereka, dia hanya akan tahu jika dia masuk lebih dalam.
Berdiri di depan laut fenomena surgawi ini, Yang Kai menoleh dan melihat Tuan Kerajaan Kambing bergegas ke arahnya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Stagnasi Yang Kai tampaknya telah menyebabkan dia salah memahami sesuatu, jadi Raja Kerajaan Kambing mengiriminya transmisi suara. Dengan keadaanmu saat ini, kamu pasti akan mati jika kamu masuk. Menyerahlah sekarang. Yang Kai menyeringai padanya dan meludahkan seteguk darah sebelum berbalik dan menyelam ke laut. Aku tidak akan mati di tanganmu. Petik 1. Ekspresi Kambing Royal Lord sedikit berubah. Ketegasan Yang Kai telah melebihi harapannya. Sesaat kemudian, dia juga tiba di depan laut fenomena surgawi. Setelah diam-diam merasakannya sejenak, tubuhnya bergetar saat kekuatan tinta melilit tubuhnya dan dia bergegas ke depan. Tapi segera, dia bergegas kembali dari laut fenomena surgawi dengan ekspresi suram. Dari luar, laut tampak tenang dan tenang, tanpa riak sedikit pun, tetapi setelah memasukinya, orang akan menyadari bahwa arus bawah laut bergolak, dan satu demi satu, arus bawah ini terjalin dan mengalir melalui laut. Apa yang membuat Tuan Kerajaan Kambing ini takut adalah bahwa arus bawahnya sangat keras, bahkan Tuan Kerajaan seperti dia merasa sulit untuk menahannya. Dalam waktu kurang dari 3 napas, kekuatan tinta telah tersapu habis. Untungnya, laut fenomena surgawi ini berbeda dari kabut fenomena surgawi. Sebelumnya, setelah dia bergegas ke kabut fenomena surgawi, dia tidak dapat membebaskan diri, tetapi sekarang dia dapat mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membebaskan diri dari arus bawah ini. Setelah memasuki laut fenomena surgawi, bagaimana mungkin manusia Orde ke-7 bisa bertahan? Tuan Kerajaan Kambing merasa bahwa Yang Kai pasti sudah mati. Selain itu, arus bawah di laut terus berfluktuasi, jadi dia mungkin tidak dapat menemukan Yang Kai di dalamnya. Berdiri di udara, ekspresi Raja Kerajaan Kambing berubah, dan setelah merenung lama, dia akhirnya pergi. Tidak lama kemudian, dunia semesta yang mati dipindahkan ke pinggiran laut fenomena surgawi. Dalam kehampaan, ada dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati seperti ini. Saat dia mengejar Yang Kai, dia melihat banyak dari mereka, jadi tidak sulit untuk menemukan dunia semesta seperti itu. Dunia semesta ini cukup besar, tetapi di depan laut fenomena surgawi ini, itu seperti semut di depan gajah. Tuan Kerajaan Kambing sekali lagi menatap dalam-dalam ke laut fenomena surgawi sebelum tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan kekuatan tinta yang kaya dan murni. Kekuatan tinta mengembun dan dengan cepat berubah menjadi kuncup di depannya. Sarang tinta. Setiap raja kerajaan yang telah berjuang keluar dari pembatasan besar awal surgawi memiliki sarang tinta mereka sendiri. Bagaimanapun, tinta hitam masih berharap mereka bisa mengalahkan ras manusia, menaklukkan 3.000 dunia, dan menyelamatkannya. Sarang tinta adalah dasar dari klan tinta hitam, jadi bagaimana mungkin para raja kerajaan tidak membawanya? The Goated Royal Lord memegang sarang tinta dengan kedua tangan seolah-olah itu adalah hal yang paling suci di dunia, wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat. Segera, dia menanam sarang tinta dan menuangkan kekuatan tinta ke dalamnya. Sarang tinta dengan cepat berkembang, dan dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, banyak klan tinta hitam muncul dari sarang tinta, membungkuk hormat kepada Raja Kerajaan Kambing, dan kemudian tersebar. Melihat laut fenomena surgawi, Tuan Kerajaan Kepala Kambing mendengus. Meskipun dia juga merasa bahwa Yang Kai pasti akan mati jika dia memasuki tempat ini, dia harus berhati-hati. Selama periode waktu ini, dia telah melihat banyak metode aneh Yang Kai dan tahu bahwa Ordo ke-7 ras manusia ini sangat tangguh. Mungkin dia bisa melarikan diri dari laut fenomena surgawi ini. Jadi dia harus tinggal di sini. Dengan hanya kekuatannya saja, sulit baginya untuk memantau situasi di luar laut fenomena surgawi, tetapi dia adalah Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam dan memiliki sarang tinta sendiri. Selama dia memiliki sumber daya dan waktu yang cukup, dia bisa membuat pelayannya benar-benar mengelilingi laut fenomena surgawi. Begitu Yang Kai melarikan diri, mustahil untuk bersembunyi dari deteksinya. Apalagi lukanya cukup serius, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk sembuh. Tinggal di sini adalah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Seiring berjalannya waktu, sarang tinta menjadi lebih megah. Kuncup bunga telah sepenuhnya mekar, dan di atas dunia semesta yang mati, sosok klan tinta hitam terus meningkat. Klan tinta hitam ini telah pergi ke ruang kosong di sekitarnya untuk menambang sumber daya dan membuangnya ke sarang tinta untuk membiarkan lebih banyak klan tinta hitam. Di dalam laut fenomena surgawi, kepala Yang Kai berputar dan tubuhnya penuh dengan luka. Tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang utuh. Dia telah berubah menjadi naga kuno sepanjang 7.000 zang, tetapi dia masih tidak dapat menahan dampak dari arus bawah di laut. Sisik naganya telah rontok semua, dan kulitnya dipenuhi luka saat darah naga memenuhi udara.
Hanya dampak dari arus bawah saja sudah cukup. Meskipun Yang Kai harus menahan kesulitan, tubuh naga kunonya masih mampu menahannya. Apa yang membuat Yang Kai merasa tidak berdaya adalah bahwa arus bawah ini mengandung jenis konsep yang berbeda. Transformasi Yin Yang dan 5 elemen dimainkan dalam arus bawah ini, beberapa di antaranya bahkan berisi niat pedang tanpa akhir, memotong tubuh naga Yang Kai menjadi beberapa bagian. Masing-masing arus bawah ini setara dengan seorang ahli yang terus-menerus mengaktifkan konsep mereka untuk menyerang benda asing. Yang Kai tidak punya pilihan selain ditarik ke arus bawah lainnya. Dia telah menderita banyak kesulitan dan hampir pingsan pada beberapa kesempatan. Dia tahu bahwa melangkah ke laut fenomena surgawi ini akan membawa bahaya yang tidak terduga, tetapi dia tidak tahu bahwa bahaya ini sangat tidak terduga. Ada arus bawah yang kuat dan lemah, jadi ketika dia menemukan arus bawah yang sedikit lebih lemah ini, Yang Kai hampir tidak punya waktu untuk mengatur napas dan dengan cepat menelan pil penyembuhannya untuk mempertahankan kekuatannya. Pada awalnya, Yang Kai tidak memiliki cara untuk menangani arus bawah ini, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka menyapunya melalui laut. Namun, seiring berjalannya waktu, Yang Kai secara bertahap mulai memahami beberapa wawasan, meminjam kekuatan arus bawah untuk mengalir. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menghindari arus bawah, dia masih bisa mengurangi beberapa tekanan. Namun, dia juga tahu bahwa melakukan itu hanya akan memperpanjang hidupnya. Cepat atau lambat, dia akan hanyut menjadi debu oleh arus bawah laut. Dia ingin menemukan jalan keluar, tetapi bagaimana dia bisa menemukan jalan keluar? Cedera Yang Kai menjadi lebih serius, dan pasukan dunia alam semesta kecilnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Meskipun buah dunia peringkat rendah dapat dengan cepat mengisinya kembali, itu sudah digunakan selama pengejaran Raja Kerajaan Kambing, jadi dia hanya bisa mengkonsumsi pil Open Heaven untuk menebusnya. Begitu kekuatan alam semesta kecil mengering, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia harus menemukan jalan keluar atau dia akan mati. Dia mencoba melepaskan Divine Sense-nya untuk menyelidiki sekelilingnya, tetapi bahkan Divine Sense-nya terputus, membuatnya sangat kesakitan. Dengan laut fenomena surgawi yang begitu luas, pasti ada tempat damai di dalamnya yang tidak akan sepenuhnya dipenuhi dengan arus bawah. Sambil menggertakkan giginya, Yang Kai menarik tubuh naganya dan berubah menjadi bentuk manusianya. Saat dia mengikuti arus bawah, dia tidak memperhatikan konsumsi Divine Sense-nya dan melihat sekeliling. Kepalanya sangat sakit hingga rasanya ingin meledak, dan rasa sakit dari Divine Sense-nya padam membuat wajahnya berkerut, tapi dia hanya bisa menahannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tepat ketika Yang Kai akan runtuh, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada daerah di dekatnya yang tidak sekeras sebelumnya. Sangat gembira, Yang Kai dengan cepat mengumpulkan kekuatannya dan bergegas. Seluruh proses itu sangat sulit. Daging dan darah Yang Kai tersapu bersih, memperlihatkan tulang putihnya. Tombak naga Asure di tangannya membuka jalan, memotong arus bawah laut. Setelah setengah jam, Yang Kai akhirnya menembus segel arus bawah dan bergegas ke yang berikutnya. Dari persepsinya, dia bisa tahu bahwa area yang tidak terlalu keras sepertinya semakin jauh. Yang Kai menjadi cemas saat dia mendorong kekuatannya lebih keras. Dia tidak tahu apa yang terjadi di wilayah itu, tetapi dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan kedua. Belum pernah dalam hidupnya dia merasakan keinginan yang kuat untuk hidup. Rasa sakit dari tubuh fisik dan jiwanya hampir membuatnya mati rasa, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk menerobos semua rintangan di depannya, memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Merusak, Yang Kai berteriak, membuka mulutnya dan mengeluarkan manik bundar. 5425. Manik-manik naga klan naga seperti inti monster beast, kristalisasi dari kultivasi seumur hidup. Mereka tidak mudah dipanggil, tetapi begitu mereka dipanggil, itu akan menjadi situasi hidup atau mati. Menggunakan Dragon Bat untuk menyerang musuh secara langsung memang sangat kuat, tetapi juga sangat mudah untuk merusak Dragon Bat. Setelah Dragon Bat dihancurkan, kekuatan Dragon Vein akan menjadi pohon tanpa akar, air tanpa sumber yang pada akhirnya akan menghilang. Yang Kai pernah menggunakan manik naganya untuk membunuh tuan wilayah klan tinta hitam yang terluka parah, menyebabkan manik naga rusak, hanya pulih setelah bertahun-tahun istirahat. Saat itu, kekuatan Dragon Vein miliknya tidak sekuat sekarang. Bahkan setelah berubah menjadi bentuk naga, dia masih hanyalah naga sepanjang 3000 zang. Tubuh naga kuno sepanjang 7000 zang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini juga merupakan pilihan terakhir Yang Kai. Pada saat ini, kekuatan alam semesta kecilnya hampir mengering, dan tubuh fisiknya compang-camping. Arus bawah laut melonjak, dan jika bahkan manik naganya tidak dapat menembus arus bawah ini, Yang Kai tidak akan berdaya. Untungnya,
Manik-manik naga-naga kuno tidak mengecewakan. Begitu manik naga muncul, aura kuat meledak darinya, dan di atas Dragon Bed, sosok naga raksasa bisa terlihat samar-samar. Naganya mungkin memenuhi udara, dan kemanapun ia lewat, arus bawah akan meledak terbuka. Retakan juga muncul di Dragon Bed. Yang Kai mengikuti di belakang Dragon Bed dan bergegas keluar dari arus gelap, melangkah ke yang berikutnya. Dragon Bed terus menerobos semua rintangan di jalurnya saat lebih banyak retakan muncul di permukaannya. Setelah menembus 3 arus bawah, tepat ketika Yang Kai khawatir Dragon Bed-nya akan rusak oleh arus bawah ini, tubuhnya tiba-tiba terasa lebih ringan, membuat Yang Kai merasa seolah-olah dia telah melompat ke dunia lain. Sejak dia memasuki Laut Fenomena Surgawi sampai sekarang, dia dikelilingi oleh bahaya, tetapi sekarang, hanya ada kedamaian. Ini masih arus bawah, tapi tidak sekeras yang dia temui sebelumnya. Yang Kai samar-samar bisa merasakan aura yang berbeda di sekitarnya, tetapi sebelum dia bisa memeriksanya dengan cermat, penglihatannya menjadi gelap dan kesadarannya menjadi kabur. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya, tubuh fisiknya, indera ilahi, dan bahkan manik naga semuanya rusak, hanya selangkah lagi dari kematian. Tidak dapat berpikir lebih jauh, Yang Kai dengan cepat mengambil Dragon Bed yang tertutup retakan dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Segera setelah itu, Yang Kai kehilangan kesadaran dan pingsan. Kesadarannya grogi dan pikirannya lamban, pertanda bahwa Divine Sense-nya telah rusak parah. Kembali ketika dia berada di luar Great Evolution Pass, Yang Kai telah menggunakan Soul Shattering Spike untuk merebut sarang tinta tingkat teritori Lord dan telah menggunakan terlalu banyak Soul Shattering Spike, menghasilkan hasil ini. Yang Kai tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri, tetapi ketika dia bangun, dia masih bingung dengan situasinya saat ini. Menahan rasa sakit yang menyayat hati, Yang Kai akhirnya mengingat beberapa hal yang telah terjadi sebelum dia jatuh pingsan. Tidak berani menunda, dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam kekuatan Soul Warming Lotus untuk memperbaiki Divine Sense-nya yang rusak. Dengan Divine Sense-nya rusak, bahkan pikirannya terpengaruh, yang sangat merugikan situasinya saat ini, jadi prioritas utamanya sekarang adalah memulihkan Divine Sense-nya. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Teratai pemanasan jiwa adalah harta tertinggi dunia, dan bahkan ketika Yang Kai tidak sadarkan diri, ia terus-menerus melepaskan energi misterius untuk memelihara rasa ilahinya. Sekarang dia telah membangunkan dan mengaktifkannya, efeknya secara alami lebih baik. Meski begitu, Yang Kai memperkirakan bahwa dia telah menghabiskan setidaknya setengah tahun untuk memperbaiki Divine Sense-nya yang rusak. Dia belum sepenuhnya pulih, tetapi itu tidak lagi memengaruhi pemikiran normalnya. Sisa lukanya secara alami akan perlahan sembuh saat dia berada di bawah nutrisi lotus pemanasan jiwa. Saat memperbaiki Divine Sense-nya, Yang Kai tidak melupakan luka di tubuhnya. Setelah meminum begitu banyak pil dan melengkapinya dengan kemampuan pemulihan Dragon Vein-nya, meskipun dia masih terlihat menyedihkan, itu masih lebih baik daripada kehilangan darah dan dagingnya. Kali ini, luka Yang Kai terlalu parah, yang paling serius yang pernah dia derita sejauh ini. Di masa lalu, bahkan jika hidupnya dalam bahaya, dia tidak pernah begitu menderita. Dikejar oleh Goated Royal Lord, Yang Kai benar-benar dipaksa menemui jalan buntu. Baru sekarang dia punya waktu untuk memeriksa sekelilingnya. Setelah diam-diam merasakan sejenak, Yang Kai membuat rencana. Apa yang dia yakini adalah bahwa dia masih berada di tengah-tengah arus bawah Laut Fenomena Surgawi. Arus bawah ini membawanya melalui Laut Fenomena Surgawi tanpa henti. Namun, arus bawah ini berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Arus bawah yang dia temui sebelumnya berisi semua jenis konsep aneh yang berubah menjadi mesin pembunuh tak terlihat di arus bawah dan membunuh semua penyusup. Saat ini, arusnya sangat stabil, tanpa sedikit pun bahaya, hanya suasana yang damai. Dibandingkan dengan arus di luar, itu seperti surga dan bumi. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak bingung. Arus bawah lainnya semuanya berisi konsep, jadi mengapa tidak ada arus bawah seperti itu di sini? Dia diam-diam merasakan sejenak sebelum hatinya bergerak. Tidak, arus bawah ini juga mengandung konsep yang mendalam, tetapi konsep ini tidak menyebabkan kerusakan apapun, sehingga tampak damai. Konsep macam apa ini? Yang Kai membenamkan dirinya dalam keadaan ini dan mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan tubuhnya ke dalam konsep ini. Benar saja, dia segera merasakan kekuatan aneh menyapu tubuhnya, tetapi itu tidak memiliki banyak efek padanya, tidak seperti arus bawah lainnya yang telah membasuh daging dan darahnya. Tiba-tiba, tubuh Yang Kai bergetar. Dia tiba-tiba mengerti apa konsep ini. Konsep waktu. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Kai telah mengembangkan prinsip waktu dan agak mahir di dalamnya, dia mungkin tidak akan menemukan poin ini. Seiring waktu berlalu, itu menjadi tidak terlihat.
Selama seseorang masih hidup, siapa yang bisa merasakan aliran waktu? Waktu akan selalu berlalu tanpa suara, membuatnya mustahil untuk merasakannya. Namun, Yang Kai memperhatikan bahwa itu ada di arus bawah ini. Tempat ini sebenarnya berisi konsep waktu, dan yang melanda dirinya adalah kekuatan prinsip waktu. Itu sangat halus dan sulit untuk dipahami. Tiba-tiba, Yang Kai teringat sesuatu yang sudah lama dia dengar. Sungai waktu. Kultivasi di tahap Open Heaven adalah proses yang membutuhkan banyak waktu untuk menumpuk, memungkinkan fondasi kultivator menjadi lebih kuat. Selain Open Heaven Peel yang diproduksi oleh Universe Furnace, hampir tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi di Open Heaven Stage. Namun, hanya karena hampir tidak ada bukan berarti tidak ada. Ada dua jalan pintas untuk berkultivasi di Open Heaven Stage. Salah satunya adalah dunia sumber kecil, di mana Yang Kai pernah masuk ke surga Yin yang ketika dia adalah Master Open Heaven Orde ke-6. Alasan dia bisa menerobos ke Open Heaven Orde ke-7 begitu cepat adalah karena keuntungannya sejak saat itu. Pengalaman yang dia peroleh di dunia sumber kecil setara dengan ratusan tahun kerja keras di luar. Jalan pintas kedua adalah sungai waktu. Ketika Su Linggong membawanya ke dunia sumber kecil, dia mengatakan kepadanya bahwa aliran waktu di sungai waktu berbeda dari dunia luar. Mungkin 1 tahun di dunia luar setara dengan 1 dekade atau 1 abad di sungai waktu. Secara komparatif, dunia sumber kecil adalah jalan pintas yang sebenarnya, tetapi sungai waktu seperti situasi di dalam alam semesta kecil Yang Kai. Begitu masuk, aliran waktu itu nyata, tetapi berbeda dari dunia luar. Yang Kai telah mengalami dunia sumber kecil sebelumnya, dan itu memang mengesankan. Semua berbagai Cave Heaven dan Paradise menganggapnya sebagai harta khas sekte mereka, dan hanya murid elit yang diizinkan masuk. Terlebih lagi, setiap kali seseorang memasuki dunia sumber, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan diri sebelum mereka dapat menggunakannya lagi. Namun, Yang Kai belum pernah mendengar tentang sungai waktu dari Su Linggong. Tidak ada sungai waktu di 3000 dunia, dan tidak ada sungai waktu di medan pertempuran tinta. Yang Kai selalu berpikir bahwa ini adalah rumor kuno. Su Linggong pasti juga membaca tentang ini dari buku kuno Surga Yin Yang. Tetapi baru hari ini dia menyadari bahwa sungai waktu benar-benar ada. Jika arus bawah yang saat ini dia masuki dihilangkan, bukankah itu akan menjadi sungai yang besar? Adapun arus bawah yang berisi konsep yang berbeda, jika semuanya dilucuti, tidak hanya akan ada sungai waktu, tetapi juga akan ada sungai pedang Dao, sungai Yinrang, sungai alkimia. Mungkin River of Time pernah muncul di 3000 dunia, itulah mengapa ada catatan seperti itu. Yang Kai seharusnya menyadari ini sesegera mungkin, tetapi karena Divine Sense-nya telah rusak parah, pikirannya menjadi lamban dan dia tidak menyadarinya. Bagaimana fenomena Celestial Ocean ini muncul? Yang Kai terkejut. Sekarang dia memikirkannya, berbagai konsep di bawah arus bawah berubah. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti ahli yang melakukan serangan luar biasa, tetapi jika seseorang menganalisisnya dengan cermat, esensi dari manifestasi mereka tampak sangat kuno. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Fenomena Celestial Ocean ini, bersama dengan semua fenomena celestial lainnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya, mungkin terbentuk secara alami ketika dunia pertama kali terbentuk. Setiap fenomena surgawi mengandung kekuatan dunia, itulah sebabnya konsep yang diturunkan dari laut fenomena surgawi ini tampak begitu kuno. Hanya dengan memahami Dao sendiri dan memadatkan segel Dao sendiri, seorang kultivator Kaisar Realm memiliki kesempatan untuk menembus belenggu mereka dan menerobos ke Open Heaven. Seperti kata pepatah, ada 3000 Tao besar dan hukum prinsip yang tak terhitung jumlahnya, jadi pada dasarnya setiap segel Dao Open Heaven Stage sedikit berbeda. Bahkan kultivator yang mengolah Dao yang sama seperti ini. Space Dao Yang Kai berbeda dari milik Li Wuyi. Time Dao-nya tidak bisa sama dengan Flowing Time Great Emperor, apalagi Yang Xiao. Para kultivator elit yang berasal dari alam semesta kecilnya telah mewarisi bakatnya dalam tombak Dao, Dao luar angkasa, dan bahkan Dao waktu, jadi ketika mereka mengolah ketiga Dao besar ini, mereka mungkin memiliki keuntungan alami. Tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk berjalan di jalan yang sama dengan Yang Kai. Jika Dao besar dibandingkan dengan pohon, maka Dao besar seperti cabang pohon. Di atas cabang pohon itu, bahkan ada lebih banyak cabang kecil. Cabang-cabang kecil ini berasal dari sumber yang sama, tetapi masing-masing berbeda. Di persimpangan semua Tao besar, akan selalu ada satu sumber. Sumbernya adalah dasar dari Dao besar. Seperti kata pepatah, jalan Great Dao tidak ada habisnya, tetapi jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Fenomena celestial samudera terbentuk secara alami ketika dunia pertama kali terbentuk.
Konsep tersembunyi di bawah arus, bahkan jika mereka bukan sumber dari dao besar, mereka masih terkontaminasi oleh aura dari beberapa sumber. Ini adalah kekuatan paling primitif di dunia, dasar dari semua jenis Grid Dao.